Bebasan, bertanya bebas dan santai. SMP Negeri 5, Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kelima, kembali lagi di acara Bebasan, bertanya bebas santai. Bebasan kali ini bertemakan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, di sebelah saya sudah ada guru IPS SMP 5 Kota Serang, Ibu Siti Indun MPD. Ya. Yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Jadi, Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat ya. Kalian gimana, sehat? Amara sehat? Alhamdulillah. Bu, sebelumnya kita mau ngasih tahu kalau di ini kita bakal menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Hari Pendidikan Nasional ini. Oke. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Bu. Jadi, kita tuh sebenarnya penasaran nih, Bu, kenapa sih tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Baik, sebelum Ibu menjawab, boleh Ibu ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari Pendidikan Nasional. Sebelum kita ke pertanyaan dari Amara, ya, hostnya luar biasa nih. Ibu ada pantun dulu, ya. Nanti bilang cakep ya. Oke. Kue nastar isinya selai nanas. Nastar dimakan bersama soto Banjar. Selamat memperingati Hardiknas. Tambah semangat dan rajin belajar. Oke. Baik, kenapa tanggal 2 Mei itu diperingati Hari Pendidikan Nasional? Kita tahu ya, semuanya juga, kalian juga mungkin tahu, tanggal 2 Mei itu adalah hari kelahirannya tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara, ya, atau Raden Suwardi Suryaningrat. Untuk memperingati tanggal 2 Mei ini ya, itu adalah sebagai negara itu mengapresiasi begitu hebatnya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga akhirnya Presiden Soekarno memutuskan bahwa hari lahir Ki Hajar Dewantara itulah diperingati Hari Pendidikan Nasional. Jadi seperti itu ya. Kan tadi katanya tanggal 2 Mei ini diperingati karena kelahirnya Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya siapa sih, Bu, latar dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini? Ya, Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh nasional ya. Tokoh nasional, awalnya beliau itu seorang jurnalis yang sangat kritis sekali pada pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu ya, sangat kritis sekali tentang pendidikan di Indonesia. Karena kita tahu dulu ya, kita zaman dulu itu yang namanya pendidikan bukan untuk orang-orang yang awam, bukan untuk orang-orang yang seperti kita ya. Pendidikan terfokus kepada orang-orang yang memiliki darah biru, yang ningrat saja. Kalau modelnya kita itu tidak ada dibebaskan untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi gitu kan, sehingga disitulah ya Ki Hajar Dewantara itu mulai menelaah pendidikan di Indonesia. Beliau orang Indonesia tapi kok tidak memiliki kesempatan ya, tidak diberikan kesempatan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk
dengan dunia pendidikan. Itu awalnya ya. Jadi beliau ini adalah seorang jurnalis yang luar biasa. Pemikirannya itu sangat luar biasa. Bahkan filosofinya pun itu sampai hari ini dipakai. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu ya, yang ada 3 ya, Ing Ngarso Suntuodo, kemudian Ing Madya Mangunkarsa, dan juga Tutmuri Handayani. 3 filosofinya inilah yang luar biasa untuk kita ya, untuk ibu, untuk kalian semua ya. Itu yang bisa ibu sampaikan. Kan biasanya kita sebut tuh Ki Hajar Dewantara ini sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Itu gimana? Terkait dengan Bapak Ki Hajar Dewantara itu menjadi Bapak Pendidikan Nasional. Ya, yang tadi Ibu sudah sebutkan, dari pemahaman beliau inilah ya, dimulai dari keprihatinan beliau terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia pada saat itu ya. Beliau pada tahun 1922 ya, akhirnya memberanikan diri membuka lembaga pendidikan taman siswa ya, dengan pemikiran-pemikiran yang terus berkembang saat itu ya. Beliau justru ke pendidikan itu, siswa nih, kalian nih, ini adalah orang-orang yang hebat. Bahkan ada apa namanya, pemahaman beliau bahwa kita itu sebagai guru harus menghamba kepada murid. Menghamba di sini bukan berarti seorang guru harus tunduk kepada kalian, tapi bukan begitu. Justru beliau itu pemahamannya adalah siswa-siswi ini semuanya nih ya, pasti punya mindset, punya pola pikir, punya bakat, punya minat yang berbeda-beda. Kemudian cara penyampaian seorang guru kepada muridnya, kepada siswanya, itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak bisa guru saat ini memberikan pembelajaran kepada siswa sama halnya seperti zaman ibu dulu. Tidak bisa seperti itu, karena zaman sekarang kalau misalnya diomongin apa pasti itu kan zaman dulu ibu, kalau zaman sekarang sudah tidak ada gitu kan. Zaman Gen Z, kita itu generasi Gen Z loh Bu, gitu kan, kita tuh Gen Z nih gitu kan. Jadi nggak bisa kalau seorang guru itu tidak apa ya namanya, menyampaikan itu sesuai dengan zamannya, nggak bisa. Itu tiba-tiba guru tidak boleh memakai apa namanya, aplikasi apa karena ibu gurunya nggak bisa, itu nggak bisa. Justru guru itu dituntut. Tadi itu 3 filosofi itulah yang menjadi dasar ya. Apa tadi? Ing Karso Ing Ngarso Mangunkarso, kemudian Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga Tutmuri Handayani. Saat kita berada di depan, kita ini harus menjadi tauladan. Harus menjadi tauladan saat kita berada di depan. Saat kita berada di tengah ya, saat kita berada di tengah nih, kita harus menjadi penyemangat. Ya, harus menjadi penyemangat. Tutmuri Handayani, penyemangat dan motivator. Ya, Tutmuri Handayani, kita mampu mendorong siswa-siswi ini menjadi jauh lebih baik. Baik itu dari akhlaknya, perilakunya, tingkah lakunya, mindsetnya. Ini yang paling penting ya, karena jika siswa-siswi tidak mengikuti perkembangan zaman dan juga kodrat kalian, ibu yakin kalian tidak lagi menjadi anak-anak yang hebat. Tapi kalau kalian terus berpola pikir yang baik ya, kemudian juga bernalar kritis,
Ibu yakin kalian ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa hebatnya, ya. Itu. Nah, menurut Ibu sendiri nih, bagaimana sih penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan kita di Indonesia, khususnya di SMP 5 Kota Solo? Baik, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Yang pertama itu adalah berbudi pekerti luhur dulu, ya. Karena memang pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah berbudi pekerti luhur yang paling diutamakan. Dari berbudi pekerti luhur ini ada nilai-nilai keagamaannya, perilakunya, tingkah lakunya, gitu ya. Sampai akhirnya ke pola pikir kalian, dan nanti ujungnya adalah kalian bisa bersikap mandiri, ya. Jadi tidak ada lagi tuh anak yang saat guru berhalangan hadir karena ada tugas luar berkeliaran, itu tidak ada. Karena apa? Karena sudah ada sikap mandiri di situ, ya, bernalar kritis di situ, ya kan? Dari sikap mandiri, gotong royong, bernalar kritis, berbudi pekerti luhur, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, itu yang harus kita benar-benar aplikasikan sesuai dengan pemikiran dan pemahaman Ki Hajar Dewantara yang sudah terus digaungkan kepada kita, ya. Itu yang paling utama, itu adalah yang bisa diaplikasikan nilai-nilai budi pekertinya itu, ya, perilakunya, akhlak mulianya, itu yang bisa kita terapkan sebagai siswa-siswi. Tidak hanya di SMP 5 saja, tetapi di luaran sana pun sama, ya. Berbudi pekerti luhur itu yang paling utama, itu, ya. Pertanyaan selanjutnya, adakah kisah menarik dari Ki Hajar Dewantara yang dapat menginspirasi kita semua selaku siswa SMP 5 Kota Solo? Kisah menarik dari Ki Hajar Dewantara, mungkin Ibu akan bercerita, Ya, ya. silakan, Bu. Oke. Ki Hajar Dewantara seorang tokoh nasional yang lahir di Jogja pada tanggal 2 Mei 1889. Ternyata beliau ini memiliki putri yang berkebutuhan khusus, ya, memiliki putri yang berkebutuhan khusus. Pada saat Ki Hajar Dewantara ini diasingkan di Belanda, ya, disitulah beliau belajar, ya, karena di Indonesia sendiri saat itu Hindia Belanda tidak diberi kesempatan untuk belajar. Saat diasingkan di Belanda itu beliau belajar tentang dunia pendidikan, ya. Nah, suatu hari karena beliau habis sekolah, pulanglah malam itu Ki Hajar Dewantara ke rumah. Ternyata anak putrinya ini sedang mengalami hal yang di luar kebiasaan. Kalau bahasa sekarang mungkin tantrum, ya. Tiba-tiba karena kondisinya mungkin capek saat itu Ki Hajar Dewantara, ya, sampai akhirnya putrinya itu dengan dipaksa untuk dikeluarkan dari rumah dan dikunci dari dalam, ya. Saat diambil lagi tuh si putrinya, ternyata menggigil, kedinginan saat itu. Nah, dari situlah Ki Hajar Dewantara mulai berpikir, oh ternyata anak kalau dikerasin nggak bisa, kita benar-benar harus menghamba pada anak. Kemauan anak juga kita harus tahu, ya, kita harus tahu. Kenapa ini anak tantrum? Kenapa nih anak gak mau belajar? Kenapa kok anak sukanya kalau tidak ada guru kok di luar? Kita harus tahu itu. Apa nih masalahnya nih? Nah, kalau menurut Ibu, hal yang paling menarik dari kisah Ki Hajar Dewantara itu, ya. Dari situlah mulai pemikiran beliau terhadap siswa-siswi itu luar biasa. Oh, tidak bisa loh anak ini dikerasin. Karena kita tidak tahu apa maunya mereka nih, gitu kan? Sebetulnya kalau diajak berbicara, nak, maunya apa? Kenapa kok begini? Apa
yang harus kami lakukan gitu kan sebagai orang dewasa? Mungkin di situ kan ada solusi-solusi yang terkadang di luar nalar orang dewasa, ya kan? Karena nalar kalian mungkin nalarnya anak-anak udah pasti gitu ya, maunya oh saya tuh maunya nih coba kalau gurunya begini, coba kalau orang tua saya begini. Nah itu semuanya itu ternyata butuh komunikasi yang baik gitu ya. Tanpa adanya itu semua ya tadi hal-hal yang seorang tokoh nasional pun bisa melakukan gitu ya, sampai anaknya akhirnya menggigil dan sakit. Dan dunia pendidikannya pun dunia pendidikan pun ya begitu. Kalau tidak dua arah ya, mungkin selama ini kalian taunya adalah teacher center ya, guru yang pusat nih. Padahal yang baiknya itu adalah student center. Jadi kalian, yang pusatnya itu ke kalian, semuanya pusatnya ke kalian. Guru itu hanya menjadi seorang fasilitator saja yang memfasilitasi kalian untuk belajar dengan baik sehingga memiliki nalar yang baik. Mempunyai pemikiran yang kritis untuk masa depan kalian juga itu ya. Nah, di momen Kartini ini ada pesan khusus gak Bu buat siswa dan siswi SMP 5 Kota Serang? Pesan khusus udah pasti ya. Tahu apa temanya Hardikna sekarang? Itu yang Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa tema tahun ini? Tema tahun ini itu adalah bergerak bersama melanjutkan merdeka belajar. Ya. Jadi temanya adalah bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar. Nah, dari situ ya, Ibu berharap ya, dengan bergerak bersama-sama antara guru, kepala sekolah, guru, siswa, bergerak bersama, insya Allah ya, insya Allah merdeka belajar itu akan terus berlanjut. Motivasi kalian juga akan tumbuh dengan baiknya ya. Ibu berharapnya itu dengan di hari pendidikan nasional inilah tumbuh motivasi diri kalian, karena tidak mungkin motivasi itu tumbuh dari orang lain. Mulai dari diri dulu kan, ya kan? Dimulai dari diri dulu, tumbuhkan motivasi dengan baik, maka langkah kalian ke depannya akan jauh lebih baik. Ibu berharapnya suatu saat nanti kalian ini akan menjadi orang-orang yang hebat, memiliki filosofi hidup yang luar biasa. Itu harapan Ibu ya. Sehingga saat menjadi siswa-siswi SMP 5, kalian menjadi anak-anak yang mampu menggerakkan teman-temannya menjadi lebih baik. Yang tadinya biasanya malas ke sekolah, wah sekolah itu ternyata mengasihkan ya, gitu kan. Ternyata teman-teman saya ini asik loh. Jadi yang tadinya mau gak sekolah pun atau yang tadinya mau bolos pun tidak kepikiran, karena terus kalian itu bergerak bersama, memahami bersama, kemudian juga saling memotivasi antara satu dengan yang lainnya, siswa-siswinya ini. Jadi akhirnya nanti berhasil bersama, sukses bersama ya. Itu yang Ibu harapkan dari kalian. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Disimak ya para sobat Elina. Dari penjelasan Bu Yundun dari awal sampai akhir, ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Hari Pendidikan Nasional. Karena tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari saya, jadi kita mau berterima kasih nih ke Bu Yundun. Sama-sama. Karena sudah menyempatkan waktunya. Tapi boleh Ibu pantun lagi? Siap Bu. Tadi kan dibuka dengan pantun ya. Nah, ditutup pun dengan pantun. Boleh? Boleh. Pantunnya
Pantunnya bukan kue nastar lagi, ya. Pantunnya adalah disimak ya. Pergi ke Ragunan ketemu angsa. Perginya sama si Donald. Untuk para pendidik bangsa, selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Nah, sebelumnya kita ada sedikit penghargaan dari Ketua OSIS. Silakan bergabung. Satu, dua, buat lewat. Gaya. Lima. Entar dulu itunya mau lewat. Malah ke sono. Oh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Belum menutup kan? Kita. Oke, jadi sekian acara bebasan kali ini yang bertemakan Hari Pendidikan Nasional. Tetap semangat dan belajar dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.